tidak mungkin menjadi manusia tanpa ada Emotional positif juga sih. racism, elitism, ada yang Manusia adalah individu yang selfish. Aksara Podcast. Sehat Bu Sawitri? Alhamdulillah, alamin. Ibu nenek-nenek yang relatif lebih sehat Dibandingkan Anissa. dibandingkan nenek yang lain. sebelum kalian datang. Aduh. Karena sebelum kalian datang, ibu kesepian, Sumi sepi sendiri. Setelah kita datang, Ada yang ngelawak. Anda pelawak? Bukan sih. Jadi setelah kita datang merasa lebih nyaman dan lebih aman tidak Bu? Iya, merasa lebih aman, nyaman. Tapi rugi juga sih makanya. Cocok nih sama topik kita Cocok. hari ini, Win. Apa? Makanan habis? Iya. Nggak, tadi kebetulan emang lagi ngomongin nyaman dan aman. Kayaknya sekarang tuh lagi kamu nyaman gak sama aku? Aman gak sama aku? Oh, Gitu. oke. Tapi justru kalau aku ngelihatnya di dunia relasi anak muda Bu, ada yang lagi hits banget juga, posesif ya Cem. Ya, Pernah diposesifin nggak? betulan sih alhamdulillah nggak ada pasangannya. Iya Bu, jadi kalau kita ngelihat fenomenanya tuh kayaknya sekarang tuh posesif banyak juga ya pasangan-pasangan yang posesif yang kayaknya tuh kalau bales itu nggak boleh lebih dari 5 menit. Balas WA apa-apa. Ya, Ya. kalau bales lebih dari 5 menit ngapain Cem? Marah misalnya. Marah, ngambek langsung. Atau ditanya kamu lagi di mana sama siapa? Atau bahkan ada juga pasangan yang selalu nanya main sama siapa, terus nggak boleh dan atau ngelarang pasangannya main sama lawan jenis, atau bahkan ketika lagi ngumpul juga kali ya, Iya, dicurigain. dicurigain sebelahnya siapa, laki-laki atau perempuan. Kalau Kalau laki-laki nggak, pindah, video callin. ya di video callin, harus Kamu lagi di mana? Bener nggak kamu sama dia? foto-foto. Gitu, segitunya Segitunya sih Bu. Sekarang banyak juga yang kayak di gitu ya. lapangannya. Zaman dulu mah nggak gitu. Belum ada WhatsApp. Jadi gimana? Zaman dulu tuh gimana, Bu? Trust tuh nomor 1. Pengalaman Bu Sawitri. Seseorang kalau memang berhubungan dalam artian apa, menuju ke arah perjodohan, mesti melandasi relasi mereka tuh dengan trust, kepercayaan. Tanpa kepercayaan, relasinya menjadi tidak aman dan tidak nyaman. Oke. Jadi intinya memang sebetulnya soal nyaman dan tidak nyaman. Trust Itu itu dalam rentang dua kutub. Dua kutub gimana? Satu kutub nyaman, satu kutub tidak nyaman. Geserannya itu ke arah tidak nyaman. Tapi ketidaknyamanan ini berangkat dari insecurity feeling masing-masing pasangan. Oke. Perasaan nggak aman gitu ya Bu ya. Dia sendiri nggak aman sama dirinya sendiri. Apakah saya ini tepat berdampingan sama dia? Jadi dia bertanya-tanya terus Sebenarnya. dalam hatinya. Dalam hatinya. Sehingga kekhawatiran untuk kehilangan pasangan tuh relatif lebih besar. Jadi tanpa trust, relasi antar dua pasangan itu berada dalam kondisi yang sangat rawan. Nah, yang mereka tidak ketahui itu biasanya adalah mereka merasa bahwa dengan mereka meneliti, mencermati apa yang dilakukan pasangan di luar kebersamaan mereka, itu sebetulnya berangkat dari ketidakpercayaan diri, ketidakyakinan diri sebagai satu eksistensi keutuhan self. Berarti dirinya sendiri sebenarnya nggak percaya diri, nggak yakin dan nggak aman sama dirinya sendiri. Ya, tapi diproyeksikan pada kecurigaan, tuduhan-tuduhan, perilaku posesif, dan matanya tuh nggak bisa lepas dari pasangannya. Gerak-gerik pasangan. Jadi di kepala dia tuh isinya di mana ya dia, dengan siapa ya dia, apa sih yang dia lakukan dengan orang lain, apa sih yang dia lakukan dengan laki-laki lain, gitu ya kalau dia laki-laki. Jadi sebenarnya suatu hubungan yang posesif misalnya tadi Alvin bilang bisa
berasa setidak nyaman itu ketika salah satu pasangan aja itu sudah merasa insecure gitu ya. Nggak perlu sampai dua-duanya yang insecure. Nggak perlu, salah satu pasangan aja sudah menjadikan relasi itu menjadi tidak stabil secara emosional. Karena kestabilan relasi antar dua pasangan itu terkait dengan sejauh mana di antara kedua pasangan itu memiliki kadar stabilitas emosi. Dan stabilitas emosi itu terkait dengan sejauh mana kesehatan mental dari kedua pasangan. Tapi ini jadi menarik sih, maksudku kalau biasanya kan kita nyalahin orang dulu ya. Kamu sih nggak ngabarin aku, kamu sih nggak telat ngebales WhatsApp-nya. Yang harus dievaluasi sudah dari sendiri ya. Kenapa kok ngerasa nggak seaman itu? Kenapa ngerasa insecure gitu loh? Mungkin di luar sana banyak yang nggak tahu bahwa itu harus lihat dari kitanya dulu sebelum ke orang lain gitu ya. Ya itu benar tuh. Kok Nisa pintar sih? Alhamdulillah. Ada yang bilang saya pintar, dengarkan. Ya artinya gitulah ya. Jadi manifestasi perilaku kecurigaan, perilaku kecemburuan itu sebetulnya berangkat dari orang yang cemburu itu sendiri. Dia labil secara emosional dan dia tidak yakin pada kemampuan dirinya untuk bisa menjadi pasangan yang terpercaya. Yang paling kasihan itu adalah pasangannya ya kalau seperti itu. Satu sisi dia merasa wah kayak dia cinta banget ya karena dia sedikit-sedikit mempertanyakan di mana saya gitu ya. Sampai batas tertentu dia tersanjung. Tapi lebih dari batas itu dia tidak nyaman. Gak nyaman, keganggu. Dan akhirnya itu biasanya fatal, putus ya. Tapi yang memutuskan yang satu. Iya menarik, itu banyak yang menjadikan itu sebagai alasan ya. Aku tuh perhatian sama kamu, aku tuh sayang sama kamu, makanya aku nyariin kamu, bla dan sebagainya itu. Padahal mungkin itu salah satu, bukan berarti pasti itu ya, mungkin salah satu ungkapan bahwa untuk mengatasi dari ketidaknyamanan atau ketidakamanan orang itu sendiri. Iya, betul sekali. Kalau insekuritas sendiri itu dari mana sih Bu awal munculnya? Tiba-tiba muncul? Apa mungkin sebenarnya ada alur yang sejarah yang sebetulnya awalnya tuh gini ya. Itu sebetulnya kan berangkat dari kadar security feeling yang terkait dengan perkembangan kepribadian dirinya sejak awal kehidupannya, bahkan dari janin. Di situ dia merasa tidak begitu diterima oleh ibunya dengan ya ungkapan-ungkapan seperti misalkan, aduh nggak enak nih hamil, rasanya pengen saya gugurkan gitu ya. Kata ibu yang mengatakan, kayaknya saya mending saya gugurkan ya, badannya nggak enak, nggak bisa tidur, mau muntah gitu ya. Nah, itu satu awal dari dia berada dalam kondisi unwanted, tidak diinginkan. Nah ternyata ketidak diinginkan oleh ibu secara psikologis kan itu tanpa sadar terkonek dengan pertumbuhan janin, sehingga muncullah basic untrusty dari pihak si janin setelah lahir. Dan biasanya ibu yang seperti itu juga tidak terlalu care ya setelah bayi itu lahir. Melalui baby blues yang berkepanjangan. Anda tahu nggak baby blues apa? Belum hamil. Belum paham. Bayi. Jadi sedih dengan ketika musik blues. Kalau baby rock jadinya baby yang rock. Jadinya nggak jadi sedih. Baby shark. Oke, skip. Jadi mau terus apa berhenti? Terus. Biasanya manifestasi dari baby blues itu muncul pada kondisi ketidakstabilan emosi dari si ibu setelah melahirkan. Karena melahirkan itu satu proses yang betul-betul ya. Walaupun saya cuma satu kali
berpengalaman melahirkan, itu sakitnya dari ujung kaki sampai ke ujung dari ujung kaki sampai ujung kepala. Sakit banget the whole body ya. Nah, situasi itu buat seorang yang neurotik itu efeknya besar. Kalau yang sehat mental, begitu bayi itu ditaruh di pelukannya masih dalam keadaan masih ada sedikit darah-darah merah gitu ya. Happy, lupa akan rasa sakitnya. Sakit. Sementara orang yang neurotik itu spesifik ya, itu sering diikuti oleh baby blues ya, benci sama bayi, nggak care, merasa dirinya terus berlanjut. Kira-kira ya yang paling lama 1 tahun setelah bayi lahir. Jadi anak itu dibiarkan kan sampai 1 tahun. Dan itu harusnya ada ibu atau siapapun yang menjadi pengganti ibu ya, jadi yang care terhadap bayi. Nah, itu membawa konsekuensi si bayinya juga merasa ditolak kan ya. Nah, itu merupakan landasan dari luka batin yang dialami oleh si ibu, oleh si anak, maaf, dari ibu, yang terbawa sampai dengan dewasa, merasa ditolak, merasa tidak nyaman dan tidak aman, karena security feeling tidak dia peroleh langsung dari ibu yang melahirkannya, dan dia berada dalam kandungan ibu ya itu. Tapi berarti bisa juga dong Bu, semisalnya nih anak itu tumbuh dari ibu yang penerimaannya tinggi, baik gitu ya, penerimaannya baik, bapaknya penerimaannya baik gitu ya, tapi ternyata itu muncul dari nenek misalnya, ketika proses perkembangannya selanjutnya, nenek misalnya, atau mungkin dari lingkungannya pertama dia sekolah mungkin bullying mungkin tidak sih insecurities itu kemudian terbangunnya, munculnya tidak dari janin. Itu kita bisa bagi 2. Seseorang yang membawa insecurity feeling dari sejak kecil, bullying itu efeknya lebih berat daripada seseorang yang well accepted, diterima dengan baik, penuh kasih. Karena penuh kasih yang manifest dalam penerimaan kedua orang tua terhadap kehadiran bayi itu membawa modal dasar dari I'm wanted, saya merasa diinginkan, saya dikasihi, dan itu adalah esensi dari modal dasar bagi seorang anak itu untuk tumbuh sebagai seseorang yang percaya diri. Ya nggak? Jadi jangan dikira loh kalau nanti kamu hamil, tolong terima putranya dari sejak janin sebagai seseorang yang seorang insan yang akan diterima dengan penuh kasih. Dimulai dari terima dulu suaminya. Cari dulu suaminya. Berarti selain tadi kita abis ngomongin posesif juga ya, yang ternyata akarnya juga dari insecurity individu gitu loh yang dibangun. Yang berasal dari sejak dia janin ya. Sejak dia janin. Ada lagi nih Bu, misalnya ada yang sama sekali nggak bisa posesif sih nggak, tapi nggak bisa lepas dari pasangannya. Jadi pasangannya kemana-mana dia ikut. Dependen. Ya. Mutusin apa-apa, gimana kamu aja deh. Atau itu depend on. Bergantung ya. Itu akarnya sama juga atau? Bisa dikatakan akarnya merasa nggak diterima saat masih kehadiran dia. Sehingga begitu ada yang memberikan perhatian khusus, maka itu dia merasa mendapatkan sesuatu yang waduh gitu ya, sesuatu yang oke banget, dan itu membawa konsekuensi bagi perilaku submisif terhadap pacarnya, tunduk banget, depend on, sangat bergantung, sehingga diri pribadi dia itu tidak berkembang dengan optimal. Dia selalu harus didampingi dalam segala situasi. Sampai batas tertentu saat romantic love masih terjalin di antara kedua pasangan ini, oke-oke aja. Tetapi romantic love itu kan sifatnya lebih sementara dan membutuhkan
proses untuk akhirnya masing-masing mandiri di dalam kebersamaan, Jadi dalam kebersamaan tetap ada ikatan dalam kebersamaan. Namun dia sebagai pribadi itu berkembang pesat juga gitu. Artinya nggak ada satupun yang ingin di antara kedua pasangan tersebut yang ingin memberikan batas-batas aktivitas bagi kedua pasangan, tetapi deep inside their soul mereka yakin betul bahwa ini adalah pasangan sejati yang memang saya harapkan kehadirannya. Menarik sih, jadi justru walaupun sudah berpasangan bukan berarti melepaskan status pribadi juga ya Bu ya, dan masing-masing harus tetap mandiri untuk supaya hubungan ini menjadi hubungan yang mature, yang matang dan sangat nyaman buat kedua belah pihak.